Ini kan kemarin itu kan harganya sampai ada yang nggak masuk akal ya. Iya. Sampai ditukar mobil, ditukar rumah. Itu monstera yang jenis apa sih bang? Itu sebenarnya kalau yang kayak gitu yang variegata sih, terutama yang Montai. Dulu awalnya kita jual ke Rawablong potong daun. Oh emang buat dekor ya? Iya dekor. Tuh harga berapa nih per daun gini nih Ini bang? sekitar 10.000 sampai 26.000. Sekarang saya pengen ngebeda nih bang. Mana Monstera King sama bukan Monstera King? Ini bisa tumbuh besar. Ada satu contoh tuh tanaman yang besar ini. Terus yang kedua dia ada giginya. Oh. Nah, saya kerja di kantoran hampir 9 tahun setelah kuliah. Ya makan gajinya cuma lewat doang buat bayar angsuran motor. Itu dari Monstera kebeli Tanah 150 meter, mobil Luxio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, adik-adikan gue, seneng banget hari ini ketemu lagi bersama gue, Abang Narji, si Juragan Lahan. Kali ini lu mikir kita ada di Sukabumi atau kita ada di daerah Solo, Bandung atau Cianjur, tapi nggak nyangka ini kita ada di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Oh ya, kita kecamatannya Serpong ya. Nah, saya ingatnya situ udah Setu aja tuh. Oke, sekarang saya udah ketemu sama Juragan Monstera nih. Ini adalah pengusaha Monstera King yang sudah menjadi paling ngetop di Tangerang Selatan. Kita ketemu dengan Bang Rijal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersama mertua tercinta. Ini Bapak Amil ini. Di sini Bapak Amil Karsid. Pokoknya di sini tuh kalau kita nyebut Bapak Amil di mana? Rumahnya di sini. Yang mana? Yang itu yang wakafin masjid gede banget gitu. Nah, Bang, ini pada sehat semuanya Bang ya, Mbak? Alhamdulillah sehat. Mbak, ini lahan udah berapa luas ini, Mbak? Ini sih sekitar 1.500 meter persegi. 1.500 meter itu proses kan? Kagak langsung punya segini kan? Iya. Awalnya gimana itu, Mbak? Awalnya ada juga sih dari orang tua, separoh kita beli separoh. Nah, itu dapat separohnya itu dari budidaya pohon ini, Mbak? Iya. Itu waktu itu 6 anggrek. Oh, zaman dulu waktu di Tangsel itu populer anggrek ya, tahun 80-an tuh. Itu kenapa berhenti nanam anggrek, Mbak? Anggrek kan jadi ikon Tangsel sekarang, Mbak. Anggrek memang kalau saya itu udah lumayan capek kalau anggrek karena pakai dia setiap minggu harus nyemprot, harus pupuk. Kondisinya udah agak tua. Oh, anggrek itu pokoknya sekarang kalau yang namanya anggrek itu emang seperti merawat bini muda ya, Mbak? Ya. Nanam anggrek mah kayak miara bini muda. Kan lebih sayang daripada anggrek daripada bini muda. Ya harus kita siram, kita pupuk, pegang, ganti areng, harus dibersihin lus-lus setiap hari. Iya. Diajakin bicara tuh anggrek supaya mau berbunga. Nah, itu ngajak ngomongnya gimana, Mbak? Waktu zaman anggrek itu, Mbak? Enggak. Kan semacam makhluk juga kalau pohon itu semalam makhluk, jadi kita ajakin ngomong, kita baikin, jadi dia rajin berbunga. Nah, ini informasi yang keren loh, abang-abangan gue, dan gue ternyata sesama makhluk Tuhan itu kita bisa sambil bicara dan saling ngedoain ya, Mbak. Iya. Kita ngedoain, gue udah ngerawat lu, mudah-mudahan hasilnya bagus kayak gitu. Nah, sekarang sampai beralih ke tanaman Monstera itu tahun berapa nih, Bang Rijal, Baba? Waktu itu ini sebenarnya udah 7 tahun sebelum booming pandemi udah beralih ke Monstera King. Dulu awalnya kita jual ke Rawablong potong daun. Oh, emang buat dekor ya? Iya, dekor. Dulu niatnya ini Monstera ini untuk dipotong daun. Dulu harga berapa nih per daun gini nih, Bang? Sekitar 10.000 sampai 26.000. Wah, 10.000 sampai 26.000. Lebih mahal dari pilo ya? Iya. Nah, kalau philodendron kan
7.000, 8.000. Iya. Ini 20 sampai 35.000. Oh. Itu kepikiran awalnya gimana sih Bang Rijal? Dulu sebenarnya Abi ada bantuannya Bi, ada dari dikasih orang. Kalau marble dikasih sama pertanian, itu juga orang bilang buat apaan ditanam, daunnya juga nggak enak dimakan. Ya kita tanam aja karena tanda sayang kita sama tanaman, kita tanam. Akhirnya bagus, akhirnya laku, akhirnya berhasil gitu. Waduh, ini Mbak, ini cara nanamnya kita ini dikembanginnya gimana nih Mbak? Kalau yang namanya pohon rambutan segala macam itu kan bisa dicangkok, okulasi. Iya. Kalau yang kayak begini cara ngembanginnya gimana Mbak? Kalau monstera kita potong bonggol ya Bi. Potong bonggol. Ah. Nah sekarang kita praktek dikit boleh nggak Coba. bentaran nih? Nih. Kita praktek bonggol ya, Yang mana, Bi? abang-abangan gue ada dan gue ya. Nah ini Mbak, abang-abangan gue ada dan gue, langsung kita praktek pengembang biakan monstera ya. Ini caranya dengan potong bonggol. Nah caranya gimana Mbak? Jelasin Mbak, saya kagak ngerti ini. Ini bonggol yang kita lihat beberapa ruas bonggol yang harus kita potong, karena kalau kita motongnya cuman 2 ruas ya, 2 ruas takutnya nanti dia busuk. Jadi kita ambil agak tiga apa namanya bonggolan, tiga mataan ya. Iya. Jadi supaya cadangannya busuk, supaya dia tumbuh. Ada beberapa bukuan gitu kan. Iya. Paling tidak 3 bukuan kita potong. Kalau lebih juga lebih bagus. Iya. Karena ini kan pohonnya belum terlalu panjang. Kita ngambil 3 bukuan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pisaunya sih harusnya yang bagus. Tapi ini hati-hati nih pisau nih. Nanti motong kambing ini. Buat motong kambing itu, tajam banget itu. Starter yang bagus harusnya ini kita potong di sini dia supaya tumbuh. 1, 2, 3. Nah, Ini kita pindahin ke pot yang lain. kita masukin polybag ya. Nah, Wah, ini akarnya udah sampai bawah-bawah nih, Pak. Tenang aja, Pak. Aduh. Nah. ini kita tanam. Nah, ini bakal jadi satu lagi nanti ya, Pak ya. Bisa terkadang kalau dia bagus bisa tumbuh 2 di sini. Bisa tumbuh 2. Waduh, berarti dari segini, dari hasil satu pohon ini kita pindahin lagi. Ini Baba awalnya dari berapa banyak, Mbak? Sampai sekarang sekitar 4.000-an ada nih ya? 4.000-an ada. Ya sekitar 200-an sih pertama dari tahun Awalnya 200-an. 200 pohon. Sekarang sampai udah hampir 4.000-an. Nah, ini Ini yang udah contohnya. Nah, ini contohnya nih ya. Abang-abangan gue ada dan gue contoh yang sudah dipindahin. Yang sudah jadi tumbuh 2 tuh. Sebenarnya mudah banget, Bang ya. Iya. Kalau kita punya niat, punya kemauan, itu gampang banget ya. Iya. Untuk cari jadi duit ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, Pak, hitung-hitungannya, Pak. Kalau ngejualnya udah umur berapa dari mulai kita misahin bonggol tadi? Jadi kan tergantung kita orang yang mau beli. Ada juga yang baru umur ya seperti itu 3 bulan. 3 bulanan. Ada orang pengen kita jual. 3 bulanan itu biasanya berapa jualnya, Pak? Kalau ini harga 100 ribuan. 100 ribuan. Kalau yang udah di atas ini kayak yang udah bagus-bagus gini Kalau nih? yang kayak gini nih yang tadi kita potong nih, ini kita kasih harga 200 sampai 300. Kalau yang 300 tadi itu yang gede. 200 sampai 300. Berarti kalau dihitung-hitung nih aset Baba untuk pohonan gini aja udah berapa ya? Kali di rata-rata dikali 50.000 aja dah. Kali 40. Waduh. Nah, ini, Mbak. Baba kan kalau saya perhatiin nih selain bertani, berbisnis, ini amalnya luar biasa ya, Mbak. Bisa ngewakafin tanah buat masjid, awalnya dari musola. Itu niatnya Baba gimana sih dari usaha, Mbak? Niat saya ya namanya kita hidup ini harus, namanya kan tujuan Allah menciptakan kita kan untuk ibadah. Ya. Karena Allah menyatakan tidak akan kujadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada begitu. Jadi kita ada itu kalau wakaf sih sebenarnya dari kakek saya sebenarnya. Kakek kita cuma ngerawat, mempertahankan aja gitu, yang kakek berikan kita pertahankan. Jadi untuk amal dia yang bisa mengalir
terus menerus. terus menerus. Jariahnya gitu ya, Pak. Jariah itu wakaf, pertama wakaf. Itu kan awalnya nggak mungkin dong jariah langsung segede gini di tahun-tahun 60-an. Juga sih pemberian dari orang, sebagian wakaf dari orang lain, ada juga dari orang tua, dari kakek cuma 200 dulu, ada orang yang ngasih juga, ngasih uangnya saya belikan tanah itu 150 meter. Waduh, itu yang namanya niat baik mah ada aja jalannya ya, Pak ya. Terus jadi tetangga juga. Jadi dulu asalnya 200, sekarang itu jadi 450 meter. Untuk wakaf masjid. Untuk wakaf masjid dan taklim. Nah ini, Pak, balik lagi ke soal pohon ini, Pak. Ini kedepannya Bapak akan bertahan untuk ke monstera atau ngembangin lagi ke jenis pohon lain itu, Pak? Ya rencananya sih kita ini ya pohon apa aja yang kita bisa tanam, kita tanam. Karena saya senang sama pohon. Awalnya senang sama pohonan ya? Senang aja sama. Awalnya dari anggrek, sekarang ke monstera. Dan benar-benar usaha Bapak tuh selain pohonan apa, Pak? Ya enggak ada usaha lain. Gak ada usaha lain. Tapi dulu anak berapa, Pak? Anak saya 5. Pak, dengar-dengar katanya kuliah semua itu. Alhamdulillah dulu saya waktu tanam anggrek juga sambil tani, sambil kirim bawa dagangan gitu. Lumayan anak-anak saya bisa kuliah 3 orang. 3 orang Selesai. Sekarang yang masih, kalau sekarang yang masih ada yang masih kuliah itu masih bisa udah berbaris kerja sekarang kuliahnya. itu dari murni dari hasil Bapak usaha itu bertani ya, Pak? Tani pohon hias sama tani yang lain, nggak ada kerja yang lain tapi hasilnya kayak begini ya, Bang. Keren banget nih. Nah, Abang sendiri nih, Bang, Ya. dari ngikutin jejak mertua, akhirnya Abang itu sudah awalnya ngikut mertua bisnis kayak begini atau emang udah punya cinta juga sama pohonan, Bang? Sebenarnya awalnya ikut Abi mertua. Karena saya sebelumnya kan pekerja. Nah, cuman saya lihat ini harus ada yang terusin istilahnya mungkin ya. Dan saya harus mulai belajar gitu. Satu itu, yang kedua emang kondisi. Waktu itu kan kerja waktu pandemi. Di cut kan. Ya udah coba. Awalnya monstera aja nih kita fokus. Sekarang udah ada banyak pohon-pohon yang lain, kayak ada pilau-pilauan, ada aglonema. Sekarang kita coba mulai kembangin. Jadi kadang-kadang orang nyari kesini monstera, nyari tanaman yang lain, ada kita sediain. Nah, gitu. Nah, ini kalau monsteranya sendiri Abang ada berapa jenis nih, Baba sama Abang nih? Kita di sini kebanyakan Monstera King Deliciosa. Cuman kalau beberapa ada juga Borsigiana, ada juga Brazilian Foam. Itu ya yang dikembangin di sini ya. Sekarang kalau- ada juga Monstera Variegata juga ada. Cuman sisa 2 yang Variegata. Variegata dicari. Jadi sisanya cuma 2. Nah, ini yang jenis yang dikembangin di sini yang paling banyak ini apa nih jenisnya? Monstera King Deliciosa. Sebenarnya kelasan Monstera, kalau yang jenis yang hijau itu Monstera King yang paling lumayan harganya. Peminatnya juga masih banyak. Karena Monstera King nggak semuanya bisa cacah kayak tadi tuh. Kalau iya. kalau Borsigiana kan gampang, dia panjang batangnya. Heeh. Antar ruasnya juga panjang. Kalau King pendek, kalau salah potong mati yang ada tuh. Kayak gitu ya. Iya. Ini dulu waktu kuliah fakultasnya apa sih, Bang? Saya sebenarnya manajemen informatika. Manajemen Anggap aja ini buku sama komputer. dari manajemen informatika lari ke kebun itu. Iya. Lucu juga ya. Iya. Tapi kan yang namanya pendidikan itu berlaku di mana-mana. Betul. Jadi meskipun kita mau bertani mau gimana, pendidikan kita nomor satuin. Siap. Nih contohnya nih Bapak Karsid. Dari bertani 5 orang itu anaknya kuliah semuanya. Nah gini Bang, sekarang saya pengen ngebeda nih Bang. Mana Monstera King sama bukan Monstera King? Monstera King sebenarnya, kalau Monstera King ini sebenarnya rata-rata Monstera King. Yang Borsigiana ini. Ini kalau King, ini saya coba jelasin yang King dulu. Kalau King ini biasa bisa tumbuh besar. Ada satu contoh tuh tanaman yang besar ini. Terus yang kedua, dia ada giginya, geriginya. Oh. Nah, nih. Kalau King ada giginya dan dia bolong tetap. Tapi kalau yang Borsigiana, dia nggak merambat nih, nggak merambat ke atas. Kalau Borsigiana ada di sana tadi, itu merambat jenisnya. Nanti kita ambil Lagi ya. diambil. Nah ini Bang, sama Baba 2-3 tahun kemarin itu kan Monstera harganya sampai melambung tinggi. Iya. Itu kepikir nggak tuh kalau dari awalnya bertani cuma untuk ngejual potongan, Iya. sampai harganya bisa ngelambung banget itu? Nggak kepikiran. Saya juga kaget. Makanya saya bantuin Abi buat jualin. Abi yang fokus tani, saya yang ngedagangin. Abi terima setoran, saya yang pusingin untuk nagih setoran. Oh,
Jadi marketingnya. Kemarin itu waktu di 2-3 tahun kemarin itu penghasilan paling gede itu sampai berapa dari Monstera, Bang? Alhamdulillah sih kalau saya pribadi bisa kebeli tanah sama mobil. Alhamdulillah. Baru jalan 2 tahun jalan lah. 2 tahun jalan ini dari Monstera kebeli Tanah 150 meter, mobil Luxio. lu Itu kan kepikiran lucu-lucuannya aja ya. Saya Ini- juga nggak nyangka Bang Narji. Saya kerja di kantoran hampir 9 tahun setelah kuliah. Ya makan gajinya cuma lewat doang buat bayar angsuran motor. Nih jangan ngomong gitu kencang-kencang. Iya. Ntar kameramen gue minta pada berhenti nih. Gue nanam Monstera aja dah, biar cepat punya mobil sama tanah. Nah ini ya, ini contohnya. Morsigiana. Kita bedain nih, Bang. Ya. Kita Nah ini Borsigiana, ini kebetulan lagi dipotong. Kalau Borsigiana, antar ruasnya ini tinggi, panjang. intervalnya jauh ya. Iya. Dan dia nggak ada giginya di belakangnya. Kita bisa lihat nih di batangnya Nggak nggak ada ada giginya ya. Nah. Kalau Gimana, Pak? ini king, Hah? kalau dibuat dekor nih lebih kaku daunnya. Cakep. Lebih cakep ya. Mm-mm. Kalau ini agak lemes. Iya. Tapi harga lebih tinggi mana? Lebih Iya. canggih king. Lebih tinggi king ya. Ini abang nanam begini pasarannya untuk Ini sebenarnya kalau yang ini sih sebenarnya buat koleksian ya udah tinggal dikit. oh sudah Kita fokusnya ke king aja dulu. Nah, Kalau ini Bang, lebih murah, setengah harga dari king. ini kan kemarin itu kan harganya sampai ada yang nggak masuk akal ya. Iya. Sampai ditukar mobil, ditukar rumah. Itu Monstera yang jenis apa sih, Bang? Itu sebenarnya kalau yang kayak gitu yang variegata sih, terutama yang Montai. Jadi ini kan king nih, ada jenis variegatanya. Kalau ini Borsigiana ada juga jenis variegatanya. Dan yang paling tinggi, sepengetahuan saya, jenis king variegatanya. Sama yang min. Punya? Monstera min. Abang punya? Gak ada. Kalau ada keburu dijual. Nih harapan abang yang muda gini yang udah ngalamin ya, kerja 7 tahun di kantor orang, habis buat nyicil motor, begitu nanam Sama dapur. sama dapur. Sekarang abang usaha sendiri kayak gini, udah kebeli mobil sama tanah 150 meter. Ini gimana nih motivasi abang buat anak-anak di sana nih yang nonton tayangan ini deh? Iya. Ya sebenarnya kalau motif saya secara pribadi sih gampang aja. Ikutin alur sama coba rubah hidup. Jadi kemarin harus lebih baik dari tahun kemarin, hari ini harus lebih baik dari yang lalu gitu. Nah, saya termotivasi karena saya pengen punya mobil dulunya. Mau pada punya mobil nggak? Udah punya mungkin. Mau? Udah, mulai besok kamera lu jual, lu beliin Monstera. Bingung jualnya. Aduh. Nah ini Bang, cara manajemennya jual beli kayak gini tuh mudah nggak sih Bang? Biar penonton kita tuh tahu. Ya. Itu takutnya gue ribet ngejualnya kemana? Cara masarinnya gimana? Awalnya juga saya bingung Bang Narji ini gimana ya caranya bungkusnya. Iya kan? Bungkusnya terutama yang saya pikirin. Kalau jual sebenarnya pedagang juga kadang-kadang kesini juga. Cuman ketika waktu itu harga mulai naik dan peminat udah mulai pada seneng ke kebun, ternyata customer itu seneng ke kebun. Saya pikir cuma terima di pot. Mereka seneng kabur-kaburan, sono pilih-pilih pohon yang bagus, yang bentuknya bagus. Nah itu kayak saya manajemennya secara kampungan aja di sebenarnya. Ada yang beli, saya input kan di HP, catat, transfer udah, kita packing. Nah saya kebetulan aktif di IG tanaman hias tangsel. Yang kedua di Tokopedia yang paling banyak. Iya, sekarang alhamdulillah ya, abang akhirnya dari kayak begini udah lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan rumah tangga tuh. Amin. Amin. Oke, sekarang abang-abangan gue, adik-adikan gue, lu udah bisa belajar kan bagaimana cara mengembangbiakannya. Sekarang lu beli satu aja dulu, rawat yang baik-baik. Begitu udah bisa dikembangbiakan, lu kembangin. Ini beli polybag sama medianya juga nggak mahal ya. Ya. Dan ini juga nggak kayak anggrek yang harus ganti media setiap mau tumbuh. Sekarang dengan Monstera ini juga pohonan yang termasuk pohonan tangguh loh. Iya. Maksudnya nggak terlalu banyak. Musuhnya cuma keong paling ya, Pak. Musuhnya paling keong, itu juga bisa kita ambilin sendiri kok. Ya, abang-abangan gue, adik-adikan gue, semoga tayangan ini bermanfaat buat lu semuanya dan menjadikan lu motivasi untuk menjadi petani milenial. Karena menjadi petani itu kita harus bangga. No baper, no minder.
Itu prinsip kita menjadi petani. Nih contohnya Baba Karsid. Fokus pada pertanian, 5 orang anaknya bisa sampai pendidikan yang paling tinggi. Dan ini juga contohnya Bang Rizal yang keren banget, merubah hidupnya menjadi seorang pekerja, menjadi seorang pengusaha, entrepreneur. Akhirnya sekarang di rumah siapa? Jadi bos. Amin ya Allah. Setinggi-tingginya lo jabatan lo di kantor, tetap aja status siapa? Kerja. Kalau di sini mengerjakan orang dan berbisnis. Ya, semangat jadi petani Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa tuh di pojokan ada lonceng ya. Ting ting. Nyalain dah loncengnya. Terima kasih. Baba, saya pamit dulu. Baba sehat terus beramal, berbuat baik pada masyarakat. IG-nya tanaman hias Tangsel. Iya, IG-nya tanaman hias Tangsel. Monstera King. Ya, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya.